Jangan beli Infinix Zero 5G 2023 sekarang. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada Infinix Zero 5G 2023 yang baru aja dirilis resmi di Indonesia. Dan HP ini adalah penerus dari Infinix Zero 5G yang tahun sebelumnya ya. Dan emang keren sih, sampai goib loh, susah dapatnya buat yang tahun kemarin. Dan buat tahun ini yang Infinix Zero 5G versi 2023 ini ada beberapa upgrade. Tapi kenapa di sini saya bilang jangan beli sekarang, nanti aku kasih tahu alasannya ya. Sekarang kita langsung coba bahas apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan dari Infinix Zero 5G 2023 ini. Nah, untuk kelebihan yang pertama di harga ya, dengan harga normal di Rp3.699.000 dan kalau flash sale harganya bisa dapat di Rp3.499.000. Dengan ini Infinix tuh jadi HP resmi 3 jutaan dengan price to performance terbaik buat awal tahun 2023 ini. Karena lawan terberatnya dengan harga yang mirip si Poco X5 yang dengan harga yang sama guys, Rp3.499.000, chipsetnya Snapdragon 695, RAM-nya juga cuma 6GB dengan ROM 128GB, yang jelas banget secara performa jauh lebih unggul Infinix guys. Makanya aku skip ya, nggak review si Poco X5. So, yang jadi kelebihan yang kedua yaitu di performa ya. Infinix Zero 5G ini dibekali chipset MediaTek Dimensity 920 5G yang RAM-nya pun gede 8GB, internal yang dikasih pun di 256GB. Jadi buat performanya ini ada peningkatan ya dibanding Infinix Zero 5G tahun lalu. Emang nggak signifikan, yaitu clock speed CPU-nya lebih cepat 7% dan baca kecepatan RAM yang juga lebih kencang ya. Intinya nggak terlalu kerasa banget sih bedanya dibanding versi tahun lalu. Buat HP 3 jutaan performanya paling bagus lah. Cuman saya cukup kecewanya yaitu kenapa beda sama yang versi global. Soalnya ya versi global yang kita bahas ini pakai Dimensity 1080 5G. Kalau misalnya dibawa resmi ke Indonesia chipset ini guys, ini cukup kerasa upgrade-nya ya dari tahun kemarin. Tapi it's okay lah, 920 atau 1080 sama-sama udah enak buat sekedar dipakai kebutuhan sehari-hari. Untuk gaming sendiri, ini punya saya yang Dimensity 1080 5G, main Mobile Legends bisa dapat settingan mentok ya, ultra, dan refresh rate yang juga kita bisa set ke ultra. Dan setelah saya tes main, FPS-nya ini ada di kisaran 110 sampai 120 FPS. Memang sih nggak bisa stabil di 120 FPS, tapi ya tergolong bagus banget nih buat ukuran smartphone 3 jutaan. Kalau untuk PUBG Mobile ini settingan yang didapat ada di Smooth Extreme, belum unlock 90 FPS dan mentoknya di HDR Ultra. Dan ini aku tes pakai Smooth Extreme ya, bisa 60 FPS, jarang banget ada namanya frame drop, dan untuk gyroscope-nya sendiri ini juga lancar. Nah, untuk Genshin Impact, karena saya pribadi main Genshin Impact tuh grafisnya harus bagus guys, biar story-nya tuh kerasa. Harus nggak jauh-jauh juga dari 60 FPS. Dan kalau Infinix ini ya paling harus pakai grafis lowest ya, kalau pengen mainnya lancar. Makanya saya nggak tes main Genshin Impact. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya di storage ya, dimana untuk versi 2023 ini tuh ada upgrade nih dari tahun lalu. Sekarang udah 256GB, dimana yang tahun lalu cuma 128GB. Ya tentu jadi nilai plus ya buat HP di harga 3 jutaan. 256GB itu termasuk gede banget ya, apalagi masih bisa ditambah dengan micro SD lagi. Ini tuh triple slot guys, pastinya storage-nya cukup banget untuk kebutuhan banyak orang. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya di desain ya, yang desain sih sebenarnya relatif, tapi buat kelas HP 3 jutaan ini menurutku udah cakep. Dengan desainnya tuh kayak niru flagshipnya Oppo guys ya, kayak bagian frame kameranya itu jadi satu sama bodi belakangnya. Jadi emang looknya tuh premium, walaupun ya secara feel tetap nggak bisa dipungkiri guys, kalau ini tuh masih pakai polikarbonat. Nah, lanjut buat kelebihannya di NFC ya, sebenarnya ini tuh fitur yang umum nih di HP 3 jutaan. Tapi di sini aku masukin kelebihannya karena buat versi sebelumnya tuh nggak ada NFC guys, dan dengan adanya NFC tentu lebih mempermudah untuk urusan e-money lah terutama. Jadi bisa top up atau cek saldo e-money.
Nah terakhir untuk kelebihannya ini di baterai ya, yang ukurannya tuh 5000 mAh. Yang nggak gede banget sih, tapi ternyata ini awet ya. Aku tes nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Kalau untuk TikTokan santai selama sejam baterainya berkurang 7%. Dan kalau buat main game PUBG Mobile dengan smooth ekstrim selama sejam, ini baterainya berkurang sebanyak 13%. Nah untuk kecepatan ngecharge-nya ini ada di 33 watt, yang isi dari 0 sampai full ini butuh waktu sekitar 1,5 jam. Nah jadi beberapa kelebihan tadi itu adalah beberapa upgrade dari versi tahun lalu ya. Terus kekurangannya apa aja? Pertama display ya, dia ini pakai panel IPS LCD 6,78 inch, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Di atas kertas memang kelihatan bagus secara spek, tapi nggak ada peningkatan ya dari Zero 5G tahun sebelumnya. Misalnya kita bandingin sama mid-range yang sama-sama IPS ya, Realme 10 Pro. Dari bezel aja kelihatan guys, Infinix lebih tebel, nggak modern ya. Padahal namanya aja ada 2023-nya. Harusnya ya ada nilai lebih lah. Untuk urusan warna juga isi Infinix tuh kayak lebih kusem ya, padahal bandingannya sama-sama IPS. Kalau misal dibandingnya sama ini Redmi Note 12 Pro, ini mid-range juga, kelasnya 3 jutaan juga. Panelnya udah OLED, ya jelas kerasa jauh banget guys untuk warnanya. Dan Infinix ini juga nggak ada keterangan apapun tentang perlindungannya. Satu-satunya kelebihan di layarnya yaitu dikasih refresh rate tinggi 120 Hz. Ya untuk generasi selanjutnya saya harap Infinix bisa ngasih display dengan panel OLED, atau kalau enggak ya bezelnya lebih tipis lah biar bisa ngelibas HP 3 jutaan lain. Nah lanjut buat kekurangan kedua di speakernya ya, dimana belum dual speaker. Sayang banget soalnya ini udah jadi fitur wajib guys di HP 3 jutaan lain yang rata-rata udah dual stereo speaker. Nah kalau kekurangan selanjutnya di kamera ya, jadi Infinix Zero 5G 2023 ini punya konfigurasi kamera utama 50 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara buat kamera di bagian depan ini punya resolusi 16 megapiksel. Yang pertama kekurangannya apa? Dia ini nggak ada lensa ultra wide. Dan kalau untuk hasilnya sendiri ini buat kelas 3 jutaan emang agak kurang sih ya buat smartphone. Hasilnya tuh nggak bisa dibilang jelek juga, tapi kurang mantep aja buat dilihat. Untuk proses gambarnya tuh berasa kurang mateng ya, dynamic range-nya agak kurang, warnanya juga kurang keluar, kontras gambarnya juga kurang guys. Detailnya aja yang oke, kalian bisa lihat nih dari beberapa foto-foto berikut ini. Nah kalau untuk perekaman video sama aja ya, kurang matang di dynamic range, warna sama kontras gambar. Untungnya sih untuk yang resolusi Full HD ini hasilnya bisa stabil. Kalau di resolusi 4K nambah detail doang guys, tapi minusnya di resolusi ini tuh stabilisasinya nggak jalan guys. Nah kalau ini untuk hasil video perekaman kamera depannya, dimana untuk kamera depannya sendiri dia mentok di resolusi Full HD. Atau kekurangan yang selanjutnya di OS bawaannya ya, yang ada di XOS 12 berbasis Android 12, yang infonya Infinix cuma ngasih update 1 kali aja. Ya itu aja sih. Oke, kesimpulannya Infinix Zero 5G 2023 ini kenapa saya bilang jangan beli sekarang? Ya karena HP ini guys, si Redmi Note 12 Pro, yang kekurangan Infinix Zero 5G 2023 adalah nilai plus di Redmi Note 12 ini. Misalnya chipsetnya, dia menggunakan Dimensity 1080 5G dengan layarnya yang udah OLED 120 Hz, terus sudah dual stereo speaker, dan kameranya ini 50 megapiksel dengan IMX766 OIS plus ada lensa ultra wide. Yang perkiraanku ya harganya 3 jutaan gede lah untuk yang RAM 6GB. Tapi kalau untuk yang RAM 8GB jelas di atas 4 jutaan. Jadi saran saya tunggu dulu si Redmi Note 12 Pro ini rilis ya, yang perkiraan 1-2 bulan lagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada problem sama layar IPS dan dual speaker, terus kamera juga bukan prioritas, dengan budget memang mentok di 3,5 juta, ya seperti yang aku bilang di awal, kalau Infinix Zero 5G 2023 ini adalah smartphone 3 jutaan dengan price to performance terbaik. Nah, jadi gimana nih guys?
Mau nunggu si Redmi Note 12 Pro ini rilis atau langsung gas aja si Infinix Zero 5G 2023 ini? Kasih komen di bawah ya. Sekian dari saya, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Tes.